di layar monitornya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Mari kita bahas sebentar ya, sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nomor 1, tentukan besarnya flux magnetik yang melingkupi permukaan. Jadi flux ya, flux itu berarti yang V tadi ya. Kita tulis di sini berapa flux, berarti di sini kita bisa tuliskan flux yang ditanya flux. Ini kasih aja buletan, kemudian kasih garis ya. Nah ini flux magnetik yang melingkupi permukaan, berarti ada luas, panjang kali lebar di sini. Karena luas ya kita tulis saja A misalnya. Pada saat medan magnetik ada kata-kata medan magnetik itu simbolkan dengan B. Menembus bidang dengan arah. Nah ini arah itu berarti disimbolkan dengan sudut. Ketika dia sejajar bidang kumparan, ya sejajar berarti dia tegak lurus dengan normal. Ya, karena tegak lurus normal, maka sudutnya 90. Karena tegak lurus dengan normal bidang, kasih 90 derajat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tegak lurus dengan bidang? Tegak lurus dengan bidang berarti sejajar dengan normal bidang, maka sudutnya 0 karena sejajar dengan normal bidang. Jadi yang kita pakai patokan adalah normal bidang. Dan yang ketiga, bila membentuk sudut 60 terhadap bidang. Kalau membentuk 60 terhadap bidang, maka terhadap normal bidang dia selisih antara 90 kurangi 60. Sehingga kita mendapatkan sudutnya adalah 30. Nah ini 30 ini nanti yang dipakai di dalam perhitungan. Kita selesaikan yang A dulu ya. Oke, yang A, flux sama dengan kita tuliskan dulu persamaan rumusnya. Nah ini flux, buat bulatan, kemudian garis. Nah ini flux ya. Flux dari magnetik kita tulis flux sama dengan, ingat B kali A kali cos theta. Dalam hal ini yang A adalah 90, tuliskan aja cos 90. Ya, B kali A kali cos 90. Kemudian kita masukkan angkanya, B-nya adalah 0,04, gitu ya, kali A. A adalah luas, satuannya masih senti, kita harus ubah ke meter ya, jadi 0,2. Karena dari senti menjadi meter, 20 senti itu kalau dijadikan meter 0,2. Ya, 0,2, kemudian kalikan 0,3. Gitu. Kemudian kalikan lagi di sini. Cosinus dari 90. Ada yang masih ingat berapa nilai cos 90? 0, Pak. 0. Oke, bagus. Jadi nilainya 0 sama dengan. Nah, ini lebih mudah ya. Semua bilangan jika dikalikan 0 nilainya mesti 0. Jadi nggak ada masalah untuk yang ini karena hasilnya kebetulan 0 ya. Ini solusi untuk yang A. Kemudian kita lanjut ke yang B, nah gitu ya, yang B. Untuk yang B, yang berbeda adalah sudutnya ya. Sudutnya kita masukkan 0, sehingga untuk mempercepat, maka saya copy saja ini. Nah, perhatikan baik-baik, saya akan potong dia, kemudian copy ke bawah. Nah, ini lebih cepat, tidak nulis lagi. Hanya kita perlu menghapus sudutnya ya, di sini tidak 90 tapi 0, ini cos 0. Kemudian ini cos 0 kita hapus di sini. Ya ini juga nanti kita hapus dan ini satuannya ini juga kita geser supaya memberi ruang untuk jawaban. Oke. Masih ingat berapa 0? 1, Pak. 1 ya. Oke. Cos 0 adalah 1, sehingga 0,04 kalikan 0,2 kalikan 0,3. Mungkin 0, juga itu ya. Karena kebetulan 0, itu 0,00 itu kalau nggak salah. Hanya tinggal kita kalikan 4 kali 2 itu 8 kali 3 24. Jadi 0,024 seperti ini. Ya, nanti bisa dicek dengan kalkulator ya. Silakan dicek dengan kalkulator, boleh. Jadi untuk yang B
adalah seperti ini. Ini maksimumnya ya. Yang A ini minimumnya. Yang A minimum nih 0. Jadi ini flux minimum. Kalau saya katakan sebagai flux minimum. Ya, ini flux minimum. Kemudian yang ini yang B ini adalah flux maksimum ini ya, maksimum. Kemudian yang C sudutnya 30 saja. Supaya lebih cepat kita pakai cara atau trik yang kayak tadi ya. Geser kemudian dikopikan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus nilai daripada cos-nya ini ya, karena nanti berbeda pasti. Dan ini nanti kita geser untuk memberi ruang supaya bisa dituliskan jawabannya. Nah, ini mesti kita geser. Kemudian ini juga kita berikan. Nah, oke. Kemudian kita hitung cos-nya dari soal C itu ya. Cos-nya adalah sudutnya 30. Ada yang masih ingat berapa cos 30? Akar 3/2, Pak. Ya, Setengah akar 3, Pak. Oke. Ya, kita masukkan. Setengah itu adalah 0,5. Setengah kali akar 3. Nah, ini setengah akar 3. Kita masukkan akarnya di sini. Kasih tanda akar. Nah, ini setengah akar 3. Maka kita kalikan 0,04 kali 0,2 kali 0,3 kali setengah. Kalau tadi kali 1 itu 0,024. Sehingga kalau kali setengah ya tinggal 0,012 gitu ya. Kita tinggal memasukkan nilainya atau angkanya 0,012. Kemudian 2. Tetapi jangan lupa ada akar 3. Nah, gitu. Ini kita masukkan akar 3-nya di sini. 0,012 akar 3. Nah, ini adalah solusi dari soal nomor 1 ya. Oke. Ada pertanyaan nomor 1? Silahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 2. Sebuah batang panjang, ada kata-kata panjang ya. Panjang itu berarti L. Kita tulis saja L di atas angka 2 ini, L. Digerakkan dalam ruang bermedan magnetik. Medan magnetik itu B. Ya, B, jangan lupa. Taruh sini B. Dengan kecepatan itu V. Maka besar GGL yang terjadi, GGL itu adalah E, gitu ya, itu GGL. Nah, kemudian kita eksekusi atau kita hitung E sama dengan rumusnya tadi masih ingat ya, B kali L kali V ya, DLV. Ya tinggal dimasukkan semua aja. Kebetulan B-nya di situ sudah ada, kita masukkan 2 kali O2 semua. Ini bilangannya mungkin di pembuat soal meringankan kita supaya tidak repot ya, gitu ya. Masukkan aja ya. Volt. Nah, selesai. Nah, itu lebih mudah. Kemudian nomor 5. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Ada kata-kata lilitan. Anggap N ya, lilitan itu kan N. Kasih N. Dengan persamaan flux yang berubah, ini persamaan berubah ini. Ingat kalau persamaan berarti nanti diturunkan ya. Besar GGL terjadi dalam 2 detik. Ada kata-kata 2 detik, berarti waktu. Besar GGL. Nah, GGL itu berarti E, gitu ya. Ini GGL. Jika hambatan total, hambatan itu simbolnya R, masih ingat? Berapa arus yang mengalir? Arus itu I. Nah, kita sudah mendefinisikan yang diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya.
E atau gaya gerak listrik. Oke, kita masukkan E sama dengan min N. Lalu karena itu bentuknya flux ya, berarti d flux per dt gitu ya, d flux per dt. Nah, d flux itu bukan berarti apa ya, per dt itu bukan berarti dibagi t ya, bukan ya, tapi artinya flux diturunkan terhadap t. Jadi dt itu artinya penurunan terhadap variabel t. Min n d flux per dt. Nah, ini kita masukkan di perhitungan selanjutnya. N-nya adalah sudah diketahui di soal, yaitu 100, jadi min 100 kali diferensial atau D ya, D daripada 4T minus 3T kuadrat. Nah, ini 3T kuadrat. Kuadratnya jangan lupa kita taruh di sini. Nah, kemudian kita hitung lagi ya, sama dengan minus 100 kalikan, nah ini turunan ya. Oh, ini dt-nya belum. Maaf, dt-nya ini belum. Per dt-nya ya, saya tuliskan di sini. Nah, ini d per dt-nya. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap t ya. Masih ingat berapa turunannya dari 4t? 4 min 3, min 6t, Pak. Min 6t. 4 min 6t. Ya, mantap. Nah, kita mendapatkan min 100 kali 4 min 6t. Masukkan untuk t-nya sama dengan 2. Nah, t-nya sama dengan 2 ya, sehingga di dalam kurung ini, yang di dalam kurung kita akan mendapatkan bahwa min 100 kali 4 min, nah ini 6 kali 2. Nah, kali 2 itu 12, maka 4 min 12 adalah min 8 ya. Jadi yang berada di dalam, nah ini kurung saya kasih. Nah, yang di dalam ini kita mendapatkan 4 dikurangi 12, sehingga hasilnya adalah min 8. Maka min 8 kalikan dengan min 100, sehingga kita mendapatkan nilai akhir dari GGL-nya adalah 800. Nah, ini solusi dari yang A ya, tahap-tahapnya seperti itu. Kemudian yang B, untuk yang B itu adalah berapakah arus. Nah, kamu lihat satuannya aja ya, GGL itu satuannya volt, yaitu volt. Sementara arus itu ampere, badan itu R. Ada hubungan di antara ketiganya, yaitu bahwa volt itu adalah ampere kali ohm, atau ohm itu kan volt dibagi ampere ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa E itu tidak lain I kali R gitu. Kayak hukum ohm itu ya, V sama dengan I kali R. V di sini digunakan E gitu. Maka kita tuliskan akan sama dengan E dibagi R kan gitu ya. Sehingga E-nya dimasukkan dari atasnya itu ya 800 dibagi R-nya 200 dari soal. Sehingga diperoleh 800 bagi 200 itu 4 ya, 4 ampere. Nah, oke, ini solusi dari soal nomor 5. Oke, kita lihat sudah pukul 13:15. Wah, ini sudah 30 menit kita ya. Sudah cukup ini, saya pikir. Nomor 4 bisa dikerjakan sendiri untuk latihan, dan juga nomor selanjutnya di buku itu bisa kamu kerjakan untuk latihan. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke Pak Gani. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dipersilakan.